Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Arfian, GM Bisnis Tribun Jambi. Alhamdulillah, sore hari ini atau siang hari ini saya sangat bahagia karena saya bisa silaturahmi di salah seorang tokoh otoritas di Jambi, tokoh moneter dari 46 Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia seluruh Indonesia. 2 orang diantaranya adalah Sri Kandi. Ini cocok sekali, hari ini adalah bulan April. Jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, Tribuners, bahwa perempuan juga bisa menjadi Kepala Kantor Bank Indonesia. Salah satunya di Provinsi Jambi. Bersama saya telah hadir Ibu Suti Masniari Nasution. Selamat sore Ibu. Selamat sore Tribuners. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Bu, kita langsung aja nih ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dikit tentang kemarin saya mengikuti acara launching Festival Ekonomi Keuangan Digital yang digagas penyelenggaraannya oleh Bank Indonesia di pusat bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kemenko Perekonomian, beserta stakeholder lainnya, dan OJK juga hadir di sana. Nah, salah satu pesan yang menarik di sana yaitu tentang bahwa insan digital ekonomi keuangan itu harus mengaktifkan kembali atau mendahsyatkan kembali kampanye tentang QRIS. Nah, Tribuners mau tahu kan? Mungkin Ibu bisa meng-refresh kembali, mengingatkan kembali kepada Tribuners, Bu, apa sih QRIS itu, manfaatnya apa, dan untuk siapa sebenarnya QRIS ini? Monggo Ibu Suti. Baik, terima kasih Pak Arfiansa, Siap. Tribuners seluruhnya. Mungkin saya perlu merefresh kembali apa itu QRIS ya. QRIS itu adalah Quick Response Code Indonesia Standard, yaitu standar pembayaran yang menggunakan QR Code. Artinya pembayarnya tidak dilakukan secara tunai ya, dilakukan secara non-tunai. Kenapa kita mendorong QRIS ini untuk berkembang di Indonesia khususnya? Karena QRIS ini bisa transaksinya dilakukan secara cepat, aman, dan mudah. Atau kita kenal sekarang ini dengan Cemumuah. Apa tuh Bu? Mudah, murah, dan handal. Jadi Cemumuah. kalau mau transaksinya bisa dalam jangkauan yang luas, cepat, aman, mudah, dan handal, lakukanlah dengan QRIS. Nah, QRIS ini bisa digunakan untuk siapa saja yang mempunyai mobile handphone Smartphone, atau ya? smartphone Iya. yang ada jaringan internetnya. Semuanya bisa menggunakan itu dengan satu genggaman bisa melakukan transaksi pembayaran. Transaksi apa aja tuh Bu? Segala macam transaksi, jadi transaksi yang digunakan oleh konsumen misalnya kalau ingin berbelanja, atau transaksi yang dilakukan juga di pihak penjual atau di pihak produsennya. Jadi transaksi itu segala macam yang dilakukan di masyarakat terkait pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Jadi jangkauannya pasti lebih luas. Terutama khususnya untuk UMKM, ini sangat membantu QRIS ini. Karena apa? Karena dengan QRIS pemasarannya bisa lebih luas, jangkauannya bisa lebih luas, dan justru malah di masa pandemi saat ini tidak terhambat oleh transaksi pembayaran. Jadi QRIS ini aman karena tidak bersentuhan dengan fisik uang, dan juga bisa dilakukan konsumennya di mana, merchant atau UMKM-nya di mana, tetap bisa dilakukan transaksi. Seperti itu. Ibu Suti, kalau saya sebagai UMKM, bagaimana caranya saya bisa menggunakan QRIS? Bisa dijelaskan Bu? Iya, mudah sekali. Jadi penyedia jasa sistem pembayaran yang sudah diberikan Bank Indonesia, izinnya itu ada beberapa ya, ada beberapa belas saya lupa. Nah, UMKM yang ingin menggunakan QRIS tentunya harus mendaftar dulu kepada PJSP namanya, PJSP penyedia jasa sistem pembayaran. Itu banyak ya, kalau Tribuners ketahui itu banyak sekali, seperti GoPay, OVO, Link Aja, ada beberapa bank juga BCA, dan beberapa bank juga telah menyediakan atau telah mendapat izin sebagai PJSP. Nah, UMKM bisa langsung mendaftar ke sana dengan beberapa persyaratan, itu mudah dan cepat sekali. Bahkan belakangan ini hanya beberapa hari sudah dapat memperoleh standar code
wajibnya untuk dapat bertransaksi kris. Dan tentunya kris seperti kita ketahui ya sebelumnya, masing-masing PJSP itu harus memiliki QR sendiri. Jadi konsumen punya misalnya OVO harus scan-nya di OVO, punya ini scan. Tapi sekarang kan enggak, satu QR untuk berbagai macam transaksi. Jadi apapun yang datang bisa scan di satu QR-nya, di satu kris itu saja. Dengan menggunakan penyedia jasa sistem pembayaran yang manapun, sudah transaksinya bisa dilakukan. Kalau saya sebagai customer, gimana Bu? Supaya bisa menggunakan transaksi pakai kris, Bu. Tentunya customer itu harus memiliki dulu alat pembayarannya itu mengunduh salah satu dari PJSP ya. Mungkin kita sebagai nasabah e-wallet ya, boleh dikatakan kita e-walletnya itu apa? Mungkin kita bisa pakai GoPay, kita bisa pakai OVO dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah punya itu dan tentunya smartphone-nya harus ada jaringan ya, harus jaringan. E-walletnya harus ada saldo, jangan nggak ada saldo bertransaksi pasti nggak bisa ya. Nanti kesannya kenapa saya gagal terus bertransaksi? Lah, wong e-walletnya nggak ada ininya, saldonya nggak bisa. Nah, kalau ada e-walletnya, ada jaringan internetnya, ada saldonya, bisa bertransaksi di merchant manapun yang telah mempergunakan atau telah mengaplikasikan kris. Baik, satu lagi nih Bu, soal keamanan gimana Bu? Baik merchant maupun saya sebagai customer umpamanya Bu, keamanannya gimana? Terus kalau ada permasalahan, kemana ngadunya nih? Apa ke BI, atau ke kantor polisi, atau kemana Bu? Nah, silakan Bu. Kalau keamanan jangan ditanya lagi. Ini pasti paling aman, karena ini memang dibuat memang dengan standar keamanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya bagi pengguna kan hanya PIN-nya kita atau code-nya kita kan hanya kita sendiri yang tahu kan. Sepanjang kita tahu dan handphone atau smartphone-nya ada di kita, itu sangat-sangat aman. Termasuk juga bagi UMKM-nya. Dan misalnya kalau ada permasalahan ke depannya, tentunya melapornya ke masing-masing PJSP. UMKM PJSP-nya siapa, dia lapor ke PJSP-nya, kendalanya di mana, misalnya ada lag di transaksinya atau apalah. Begitu juga dengan customer punya masalah, lari ke PJSP-nya, ditanyakan ke PJSP-nya. Begitu juga dengan merchant-nya atau UMKM-nya, kalau juga terjadi kendala, juga lapor ke penyedia jasa sistem pembayarannya. Begitu. Jadi semua mudah, semua akan dilayani, transaksi bisa cepat, mudah, murah, aman dan handal. Tribuners, menarik sekali penjelasan tentang QRIS. Satu code untuk semua transaksi itu milik BI ya. Jadi nggak ada lagi macam transaksi A pakai code ini, transaksi B pakai code ini, tapi tidak. Saya telah mencoba tadi malam, enak sekali. Mungkin Bu ada pesan untuk Tribuners khususnya di Jambi yang masih agak ragu untuk menggunakan ini? Silakan Bu, himbauan Ibu apa? Kepada Tribuners jangan ragu menggunakan. Kalau mau dibilang keren, sekarang transaksinya digital kan, nggak dengan transaksi fisik uang lagi. Jadi kami menghimbau Tribuners semuanya, apakah Tribuners sebagai konsumen, apakah Tribuners sebagai UMKM atau merchant-nya, jangan ragu menggunakan kris. Karena kris cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Baik, luar biasa sekali. Demikianlah Tribuners, bincang kami bersama tokoh dari otoritas moneter, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Ibu Suti Masniari Nasution. Ikuti terus perbincangan kami bersama tokoh-tokoh kami selanjutnya. Terima kasih.